Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan berkata demikian, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-35 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Itu adalah kata dari Tuhan Yesus yang sama kuasanya ketika Tuhan berkata kepada Lazarus yang sudah meninggal, dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Itu sama berkuasanya juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit yang ada di kolam Bethesda selama 38 tahun lamanya. Dan ketika dia berkata, bangkitlah, bangunlah, angkat tilammu. Jadi kuasa itu sama dengan kuasa ketika menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan Lazarus dari orang mati. Artinya bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, itu sama artinya bahwa kita pasti akan sampai ke seberang. Namun kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, di tengah-tengah perjalanan mereka, di tengah Danau Galilea, ternyata ada angin yang luar biasa besar gitu ya. Dan murid-muridnya sangat ketakutan karena ombak itu menyembur sampai masuk ke dalam perahu. Ya, sampai menyembur masuk ke dalam perahu air danau tersebut. Ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa, dan pada saat yang sama dikatakan bahwa Yesus sedang tidur. Lalu mereka membangunkan Yesus dan nadanya mereka menyalahkan Yesus. Karena di sana dikatakan murid-muridnya bilang bahwa guru, engkau tidak peduli. Ya, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Padahal tadi di awal saya katakan bahwa kuasa kata Yesus ketika dia bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan kuasanya ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Sama ketika Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Namun pada saat itu murid-muridnya mengalami ketakutan, padahal ada janji penyertaannya yang mengatakan bahwa kita pasti akan sampai ke seberang. Kita pasti akan sampai ke seberang. Dan ketika Tuhan Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, kemudian dia menghardik angin tersebut sehingga seketika itu juga danau itu menjadi tenang. Namun ada kata-kata Tuhan Yesus yang berkata demikian, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada dua hal di sini, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengatakan bahwa mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu kurang percaya. Padahal saya yakin, kalaupun mereka tidak membangunkan Yesus, pasti mereka akan sampai ke seberang. Karena itu, perkataan Tuhan Yesus, mereka pasti akan sampai ke seberang. Tapi pada kenyataannya, murid-murid begitu ketakutan
sampai pada masa atau titik tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa ada janji penyertaan Tuhan atas setiap hidup kita. Ada dua hal yang harus kita hindari. Ya, yang pertama adalah jangan begitu takut. Ketakutan atau takut adalah wajar, tetapi dikatakan di sini jangan begitu takut. Karena kalau ketakutan yang berlebihan itu akan menimbulkan berdampak pada menjadi kurang percaya atau tidak percaya kepada Yesus. Ya, ini yang ditegur. Ya, Yesus menegur murid-muridnya karena murid-muridnya begitu takut sehingga tidak percaya kepada Yesus. Padahal kuasa Yesus sama dengan ketika dia menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda, dan kuasa Yesus juga sama ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi ada sebuah ironi yang terjadi atas murid-muridnya bahwa ternyata dengan apa yang pernah mereka alami bersama-sama dengan Tuhan, ketika diperhadapkan pada situasi yang menurut mereka sulit luar biasa karena air sudah begitu masuk ke dalam perahu. Saya pikir wajar ketika mereka mengeluarkan air dari perahu. Tapi ketika ketakutan sudah menguasai mereka dan ketidakpercayaan sudah masuk di dalam hati mereka, itu yang membuat mereka ditegur oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelayanan-pelayanan kita yang Tuhan percayakan, saya juga percaya bahwa ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Danau Galilea itu memang memiliki karakteristik kalau petang hari itu sering dilanda oleh angin gitu ya. Jadi saya pikir juga murid-murid sudah terbiasa dengan hal itu. Tetapi memang dikatakan di sini angin begitu dahsyat, saudaraku. Dan itu yang membuat mereka ketakutan. Ya, jadi pelajarannya bagi kita adalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahwa janjinya pasti ya dan amin. Titik. Ya, apapun yang terjadi, kita belajar melalui kejadian ini supaya apa? Kita tidak begitu takut. Kita tidak mengalami ketakutan yang begitu sangat sehingga membuat kita tidak percaya kepada Yesus. Tapi marilah kita meyakini, mengimani bahwa ada Yesus bersama-sama dengan kita yang pasti membawa kita kepada jalan-jalan kemenangan. Karena itu yang dijanjikannya. Sehingga apapun yang terjadi, jangan pernah kita diliputi rasa ketakutan yang begitu luar biasa, sampai pada akhirnya kita tidak percaya. Karena itulah yang terjadi atas kejadian ini. Yang tadi saya katakan, kalaupun mereka tidak membangunkan Yesus, saya yakin dan percaya mereka akan sampai ke seberang. Mereka akan sampai kepada tujuan di mana Yesus membawa mereka. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, firman ini juga berkata kepada kita semua, termasuk saya, bahwa apapun yang terjadi atas kehidupan kita, atas pelayanan kita, jangan kita mengalami ketakutan yang begitu sangat, sampai pada akhirnya kita tidak percaya kepada Yesus. Biarlah firman ini, renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita semakin percaya bahwa penyertaannya itu luar biasa, penyertaannya itu sempurna atas hidup kita, dan janjinya pasti ya dan amin.